warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Budi Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SDN 8 Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pendidikan di era digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke semua mata pelajaran. Dengan berkembangnya pendidikan di era digital, sangat membantu siswa untuk mendapatkan dan banyak menyerap informasi secara cepat dan mudah. Gerak informasi yang kencang di era digital ini memang tidak bisa dihindari, karena mengontrolnya pun tidaklah mudah. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan pun telah banyak menghasilkan inovasi-inovasi baru guna menunjang proses pembelajaran. Salah satunya yang terjadi di SD 8 Tanjung Lago. Semakin banyaknya variasi media pembelajaran berkat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dalam dunia pendidikan sudah dirasakan adanya pergeseran dan bahkan perubahan yang bersifat mendasar pada tatanan, filsafat, arah, serta tujuannya. Untuk mewujudkan era digitalisasi di satuan pendidikan, tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak hal yang harus dilakukan, terutama meningkatkan sumber daya manusia, khususnya para pendidiknya, agar mempunyai kompetensi yang mumpuni merambah dunia pendidikan, terutama digitalisasi tersebut. Sekolah yang bagus adalah sekolah yang gaya kepemimpinannya partisipatif, tegas, dan bertujuan. Selain itu, sekolah yang baik adalah sekolah yang pemimpinnya mempunyai keterampilan, kemampuan, dan kemauan untuk memajukan sekolah. Topik pembahasan kita dalam video ini adalah digitalisasi bagi peserta didik pada era globalisasi. Hal ini juga terjadi di SD 8 Tanjung Lago. Proses digitalisasi di SD 8 Tanjung Lago tentu saja yang utama adalah menyiapkan sarana dan prasarana, karena hal ini menjadi mutlak dan harus terpenuhi untuk menunjang manfaat digitalisasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, membuat siswa menjadi fleksibel. Yang kedua, mempercepat dan mempermudah proses evaluasi. Dan yang ketiga adalah pengalaman belajar yang lebih terpersonalisasi. Sebagai Kepala Satuan Pendidikan, saya bertanggung jawab akan situasi yang sudah berjalan bertahun-tahun tanpa ada perubahan dan kemajuan. Kepala Satuan Pendidikan menjadi sentral membuat kebijakan, arahan, masukan sekaligus sebagai kunci utama dalam digitalisasi. Untuk meningkatkan digitalisasi peserta didik di satuan pendidikan, tentu satuan pendidikan mempunyai tantangan tersendiri, yaitu yang pertama, kurangnya daya dukung dari stakeholder dan sumber daya manusia, kurangnya sarana prasarana yang mendukung digitalisasi, keterbatasan jaringan sinyal dan internet untuk mendukung digitalisasi, dan yang terakhir adalah koordinasi yang belum begitu maksimal atas terselenggaranya digitalisasi peserta didik. Sebagai Kepala Satuan Pendidikan, saya mempunyai aksi untuk mensukseskan digitalisasi di satuan pendidikan, di antaranya melengkapi sarana dan prasarana pendukung. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kompetensi di bidang informasi dan teknologi. Ketiga, memperbanyak pelatihan, workshop, dan bimbingan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, mendigitalisasikan peserta didik secara sederhana terhadap teknologi khususnya pembelajaran, kemudian bersama sekolah-sekolah lainnya untuk berbagi praktik baik pemanfaatan teknologi untuk menunjang pembelajaran yang mengarah kepada peserta didik. Satuan pendidikan berupaya dan berusaha merefleksi kegiatan untuk dicari tingkat kelemahan dan kelebihan sebagai sebuah program berkelanjutan. Pandangan wali murid, perangkat desa, komite yang berhubungan dengan digitalisasi peserta didik sangat merespon dan mendukung. Pembelajaran yang dapat ditarik dari kegiatan ini adalah memberi nilai secara intrinsik kepada peserta didik untuk mengajarkan pembiasaan dengan berdigitalisasi sejak dini, sehingga ke depan melahirkan insan-insan penerus bangsa yang dapat bersaing di era globalisasi dan merambah dunia melalui kegiatan ini. Banyak hal yang telah dilakukan Kepala Satuan Pendidikan dalam proses digitalisasi peserta didik di satuan pendidikan.
Di antaranya pengenalan akun belajar ID siswa. Selanjutnya, memanfaatkan akun belajar ID siswa. Pengenalan dan penggunaan Chromebook pada siswa. Hari ini semoga kalian paham ya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Makmuro SPD. Saya mengajar di kelas 4 SDN 8 Tanjung Lago. Tanggapan saya mengenai pelaksanaan digitalisasi sekolah dalam melaksanakan ujian semester sangat positif dan tanggapan siswa sangat antusias dalam melaksanakan sekolah. Kami sebagai pendidik sangat mendukung karena era digitalisasi pada reformasi teknologi milenial revolusi 4.1 sudah sewajarnya pendidik harus mengembangkan sistem digitalisasi berbasis data di segala aspek dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Suprapto dari SD Negeri 8 Tanjung Lago. Sebagai wali kelas 5 kemarin mengikuti mengawasi anak-anak dalam kegiatan ANBK yang dilakukan oleh sekolah kami. Alhamdulillah antusias yang diberikan kepada anak-anak dan mereka senang tentunya mendapat hal-hal baru, yaitu disabilitas digital dalam mengerjakan soal-soal. Saya rasa perlu dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu karena anak-anak mereka dapat pengalaman baru di dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan di ANBK. Mungkin selanjutnya pemahaman anak-anak terhadap pertanyaan juga perlu ditingkatkan. Itu saja, demikian dari saya selaku wali dari kelas 5 dari SDN Negeri 8 Tanjung Lago. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Alvin. Saya mereka sungguh hebat.